Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Separ akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini, membahas keterampilan pada usia dewasa dan lanjut usia, yaitu keterampilan melakukan deteksi dini usia dewasa dan lansia dengan kuesioner PPOK, TBC, kesehatan jiwa, geriatri, dan diabetes. PPOK, kalau PPOK itu menggunakan metode pertanyaan alat bantu disebutnya PUMA. Nah, alat bantu PUMA ini digunakan untuk pasien-pasien yang usia 40 tahun ke atas dan merokok. Ya, jadi kalau dia tidak 40 tahun ke atas dan tidak merokok, tidak bisa digunakan PUMA untuk mendeteksi PPOK. Nah, dipastikan di sini dilihat baik-baik bahwa ada hal-hal mutlak yang perlu ditanyakan. Satu, karena semakin tinggi skornya, semakin tinggi mempunyai risiko PPOK. Jadi kalau dia sudah diperiksa ini belum tentu dia PPOK ya, tapi dia harus melakukan tindak lanjut pemeriksaan spirometri. Jenis kelamin lihat dulu, kalau perempuan 0, laki-laki 1, usia pun menentukan ini. Semakin dia tua, skornya semakin tinggi ya, 60 tahun jadi 2 skornya. Merokok pun sama, kalau dia merokok lebih dari 20-30 batang setahun, nilainya 2. Kalau lebih dari 30, nilainya 1. Kalau lebih dari 30, nilainya 2. Terus pertanyaannya berikutnya, napasnya sering pendek nggak kalau ketika dia berjalan atau menaikin tangga? Kalau iya, 1. Terus berikutnya, apakah dia mempunyai dahak yang berasal dari paru atau kesulitan mengeluarkan dahak saat sedang tidak menderita flu? 1. Terus berikutnya, apakah biasanya dia sering batuk padahal tidak di flu? Nilainya 1 ya. Jadi nilainya itu akan berakumulatif, sehingga jika nilainya lebih dari 6, ya tadi dia harus dirujuk ke puskesmas ya teman-teman. Deteksi dini penyakit tuberkulosis ya. Ada 3 orang yang wajib kita lakukan screening, yaitu yang pertama, kontak serumah dari pasien tuberkulosis. Yang kedua, orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Yang ketiga, orang dengan faktor resiko. Contohnya orang dengan faktor resiko adalah orang yang tinggal dengan banyak orang seperti di asrama atau di kumpulan orang seperti di lapas atau di tempat-tempat yang ramai ya. Atau orang yang minum obat imunosupresan pada pasien kanker contohnya ya. Nah, nanti ada instrumen pada checklist kunjungan rumah TBC. Kita akan men-screening gejala TBC. Jika ada 2 gejala terpenuhi, maka wajib dirujuk ke puskesmas. Yaitu yang pertama, gejala batuk terus-menerus, ada atau tidak. Yang kedua, demam lebih dari 2 minggu, demam ringan ya, ada atau tidak. Lalu yang ketiga, BB tidak naik, berat badan tidak naik atau turun dalam 2 bulan berturut-turut, iya atau tidak. Lalu kontak erat dengan pasien TBC, iya atau tidak ya. Jika ada 2 dari salah satu gejala ini, maka wajib dirujuk ke puskesmas ya. Lalu ada informasi tentang terapi pencegahan tuberkulosis. Mungkin beberapa ibu kader pernah mendengar, terutama ibu kader TBC ya, kader asmara. Jadi TPT ini diberikan untuk mencegah terjadinya sakit TBC. Ya, contohnya pada kontak serumah yang hasil TCM-nya atau hasil dahaknya negatif, tetapi hasil tuberkulin atau mantuknya positif, maka kita berikan TPT. Ya, untuk mencegah atau mengurangi penularan dan mencegah penyakit pada orang tersebut. Baik, selanjutnya deteksi dini kesehatan jiwa. Kita mempunyai instrumen atau form atau kuesioner ya, namanya SRQ20. SRQ itu singkatan dari Self Reporting Questionnaire. Jadi sifatnya diisi mandiri atau ibu-ibu kader bisa membantu masyarakat untuk mengisi ya. Jadi ada 20 pertanyaan yang sifatnya jawabannya ya atau tidak, evaluasi gejala-gejala yang mengarah ke arah gangguan jiwa selama 1 bulan terakhir. Jadi bisa diulang tiap bulan ya, tapi minimal semua masyarakat harus di screening setahun 1 kali.
Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengetahui apakah ada gangguan mental emosional seperti apakah ada gejala depresi, gejala ansietas, gejala kognitif, gejala somatik atau gejala penurunan energi ya. Jadi ini sifatnya cukup baik, cukup valid dan sensitivitas serta spesifisitasnya juga cukup tinggi. Jadi bisa melalui wawancara baik oleh ibu kader atau baik dari orang tua ke anaknya atau bisa diisi langsung oleh peserta ya. Jadi ini bertujuan untuk identifikasi gejala-gejala gangguan mental emosional seperti gejala depresi, gejala cemas, gejala kognitif, gejala somatik dan penurunan energi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi nanti Ibu Kader ada instrumen kotak-kotak seperti ini, isinya 20 pertanyaan, bisa diisi berulang kali, tapi jaraknya lebih baik sebulan sekali dengan jawaban ya atau tidak. Jika terdapat 6 jawaban ya, maka pasien tersebut atau individu tersebut terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa sehingga memerlukan pemeriksaan lanjutan wawancara psikiatrik dan harus dirujuk ke puskesmas untuk mengetahui apakah benar ada gejala atau ada gangguan jiwa atau tidak. Namun jika kurang dari 6 maka bisa kita simpulkan itu masih sifatnya normal. Namun kalau ada pertanyaan nomor 17 ya, walaupun skornya kurang dari 6, maka indikasi masalah kesehatan jiwa yang berat. Jadi perlu diperiksa lebih lanjut karena di nomor 17 ini adalah pertanyaan apakah ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Sekian deteksi dini tentang tuberkulosis maupun deteksi dini kesehatan jiwa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan deteksi dini usia dewasa dan lanjut usia dengan kuesioner dengan meliputi riwayat penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, TBC, kesehatan jiwa, geriatri dan diabetes. Tujuannya adalah memudahkan kader untuk mengetahui dengan cepat kondisi kesehatan lansia di wilayah kerjanya sehingga dapat merencanakan perawatan lanjutan agar dapat memperlambat atau mencegah penurunan kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional. Yang kedua, deteksi dini dilakukan pada setiap lansia yang kontak pertama kali dengan kader atau petugas kesehatan dan dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan kartu rekap posyandu, bagian AKS dan sekilas. Lalu, hasil pemeriksaan screening aktivitas kehidupan sehari atau AKS. Jika ditemukan lansia mandiri dan lansia dengan ketergantungan ringan, maka diberikan edukasi. Misal, apabila lansia masih bisa mandiri atau ketergantungan ringan, bisa kita edukasi seperti menjaga personal hygiene-nya atau kebersihan dirinya, atau menjauhi paparan dari asap rokok, atau bisa dengan mengurangi makan asin, terlalu tinggi gula atau terlalu manis untuk mencegah penyakit darah tinggi dan diabetes. Terus apabila ada yang terindikasi pasien TB atau TBC aktif, agar untuk mengunjungi puskesmas setempat untuk mendapat tata laksana yang terkontrol dengan baik. Kemudian jika ditemukan lansia dengan ketergantungan sedang berat atau total, dapat dirujuk ke petugas kesehatan untuk dilakukan tindak lanjut sesuai tingkat ketergantungannya. Nah, ini perlunya kolaborasi dengan fasilitas kesehatan ya, agar para lansia tetap mendapatkan perawatan secara komprehensif. Kemudian hasil pemeriksaan screening lansia sederhana atau sekilas. Jika ditemukan 1 atau lebih penurunan kapasitas intrinsik atau salah satu yang dicentang pada instrumen sekilas,
dirujuk ke petugas kesehatan, baik di puskesmas atau puskesmas pembantu untuk dilakukan screening lanjutan sesuai penurunan kapasitas intrinsik yang dialami oleh lansia. Di sini ada bagan ya, di mana di sini sudah diterangkan ada skor-skornya 0 sampai dengan 2, ada 10 macam kategori atau item. Yang pertama ada mengendalikan rangsang buang air besar BAB-nya. Misal kalau nilainya 0, pasien lansia tersebut tidak terkendali atau tidak teratur, maka perlunya pencahar. Terus kalau misalkan nilainya 1, kadang-kadang tidak terkendali dalam 1 kali seminggu. Kalau yang teratur atau normal itu skornya 2. Semakin tinggi skornya maka semakin baik atau normal. Terus yang kedua, mengendalikan rangsang buang air kecil. Nah, kalau skornya 0, tidak terkendali, atau lansia yang terpasang selang kencing atau kateter. Kalau skornya 1, kadang-kadang tak terkendali, hanya 1 kali per 24 jam. Kalau yang mandiri berarti dalam batas normal, artinya dia bisa ke toilet sendiri tanpa ada hambatan. Terus kemudian yang ketiga, membersihkan diri seperti mencuci wajah, menyikat rambut, mencukur kumis, sikat gigi, dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan personal hygiene. Kalau nilainya 0, berarti butuh pertolongan orang lain. Misalkan dia lansia, lemah, tidak mampu secara mandiri untuk membersihkan dirinya sendiri. Kalau mandiri nilainya 1. Terus berikutnya poin 4, penggunaan WC. Ketika keluar masuk WC atau melepas pakaian seperti celana, cebok, dan menyiram kotorannya, kalau nilainya 0, tergantung pertolongan orang lain, jadi harus dibantu. Kalau nilainya 1, perlu pertolongan pada beberapa kegiatan, tetapi dapat mengerjakan sendiri. Paling kita hanya mengawal ya, mengingatkan, tapi lansia tersebut masih bisa melakukannya dengan secara mandiri. Yang kedua, mandiri tanpa ada pengawalan untuk keluar masuk ke dalam toilet atau WC. Nah, yang kelima, makan minum. Jika makan harus berupa potongan atau dianggap dibantu. Kalau misalkan tidak mampu, nilainya 0, harus disuapin. Kalau nilainya 1, perlu ditolong memotong makanan, mungkin ukurannya agak lebih kecil sehingga mudah untuk dikunyah atau dicerna. Kalau misalkan secara mandiri nilainya 2. Poin 6, bergerak dengan kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, termasuk duduk di tempat tidur. Kalau tidak mampu sama sekali, namanya bed rest ya, itu nilainya 0. Atau lansia tersebut hanya bisa berbaring. Terus kalau nilainya 1, perlu banyak bantuan untuk bisa duduk, minimal 2 orang. Kalau nilainya 2, bantu minimal 1 orang cukup. Kalau lansia tersebut mampu secara mandiri tanpa bantuan siapapun, nilainya 3. Terus berikutnya, berjalan di tempat rata, atau jika tidak bisa berjalan, menjalankan dengan memakai kursi roda. Jika tidak mampu, nilainya 0. Jika bisa pindah dengan kursi roda, maka nilainya 1. Berjalan dengan bantuan 1 orang di dipapah, itu nilainya 2. Jika bisa berjalan dengan secara mandiri atau sendiri, itu nilainya 3. Kemudian poin 8, berpakaian, termasuk memasang tali sepatu, mengencangkan sabuk. Itu apabila tergantung pada orang lain, maka nilainya 0. Bila sebagian dibantu, misal mengencangkan baju, memakai kancing baju, itu nilainya 1. Kalau mampu secara mandiri, nilainya 2. Poin berikutnya, naik turun tangga. Jika tidak mampu, nilainya 0. Jika butuh pertolongan, tapi lansia masih mampu, hanya mendampingi di samping kanan kirinya, nilainya 1. Ketika lansia tersebut mampu secara mandiri, nilainya 2. Yang terakhir, poin 10, mandi. Ketika mandi, bila tergantung dengan orang lain, itu 0. Jika mandiri, itu nilainya 1.
Oke. Nah, di sini ada kriteria nilainya. Jika nilainya 20 dari 10 poin tersebut, maka kategorinya mandiri. Jika nilainya 12 sampai 19, itu ketergantungan ringan. Jika nilainya 9 sampai 11, itu ketergantungan sedang. 5 sampai 8 ketergantungan berat, 0 sampai dengan 4 ketergantungan total. Oke. Berikutnya deteksi dini diabetes. Untuk mengeceknya sering kita lakukan ya. Para ibu-ibu kader pun seharusnya bisa dan kayaknya sudah terlatih sih. Misal persiapan alatnya harus tersedia, kemudian stik gula darahnya harus ada juga sesuai dengan kode alatnya, kemudian lancetnya atau jarumnya, dan itu disposable sekali pakai, kemudian sarung tangan dan safety box untuk sampah needle-nya. Untuk hasilnya tertera di slide. Bila gula darah sewaktu lebih dari 200, itu dikatakan diabetes. Bila gula darah 140 sampai 199 itu pradiabetes. Bila 200 kurang dari bila hasil gula darah 100 sampai 125 itu pada gula darah puasa. Normalnya kurang dari 100 untuk gula darah sewaktu, dan gula darah puasa kurang dari 100. Langkah-langkah untuk mengecek gula darah ada pada slide ini, seperti yang saya sebutkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.